Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat bahagia luar biasa. Oke, Bapak absen dulu ya. Pada pertemuan hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, ini ya. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak mulai materi pembahasan pada pertemuan kali ini, mari kita membahas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bahaya dari sifat pikir dan sifat dolim. Apakah ada yang masih ingat apa saja dampak yang ditimbulkan dari sifat pikir dan juga sifat dolim? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Menyebabkan apa? Sifat pikir tidak mau berbagi. Ada yang lain selain tidak berbagi? Sifat pikir bisa membuat diri. Ya, terus ada lagi sifat pikir dapat mengakibatkan perpecahan. Nah, ya, terus yang terakhir ada lagi apa? Bisa menyebabkan pertumpahan darah. Sudah selayaknya kita menjauhi sifat pikir maupun sifat dolim karena ada banyak sekali dampak negatif atau dampak bahaya yang ditimbulkan. Dijelaskan bahwasanya dapat menyebabkan tidak mau berbagi, bisa menyebabkan iri dengki, bisa menyebabkan perpecahan dan bahkan bisa menyebabkan pertumpahan. Oke, siap. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini, jadi tujuan pembelajaran kita yakni bagaimana memahami dan juga bagaimana mempraktikkan hukum bacaan makrokirai sebagai dasar semua bacaan panjang dan juga sebagai fondasi cinta dalam membaca Al-Quran. Nah, semuanya perhatikan. Di sini Bapak akan memutar audio murattal atau lantunan ayat suci Al-Quran. Silakan disimak baik-baik ya. Yang membuat ayat suci yang dilantunkan tadi dari murattal ini tadi suaranya tadi ya, silakan yang mau menjawab apa yang membuat suaranya tadi dengan merdu? Enak lahir, jawaban lahir. Oh iya, memang iya sih. Tapi yang Bapak harapkan itu jawaban seperti itu. Ayo yang lain, silakan. Oh iya, betul. Salah satu alasannya yaitu sesuai atau kesesuaian ayunan bacaan panjang maupun pendeknya ketika tadi membaca ayat suci Al-Quran. Maka dari itu yang salah satu membuat suaranya benar. Nah, oke. Nah, pada pertemuan kali ini tadi kita membahas tentang hukum bacaan Al-Quran. Nah, sebelum Bapak menerangkan materi tentang hukum bacaan Al-Quran, Bapak di sini akan mengetahui dulu, mengetes dulu, menguji dulu kemampuan awal dari anak-anak semua supaya Bapak nanti bisa tahu seberapa kemampuan dari anak-anak semua. Silakan untuk masuk satu-satu membaca
surat Al-Maun. Yang pertama silakan Mas apa? Bisa masukkan. Seperti ini ya Bapak Mas. Selanjutnya Mas Ilham. Sini saya Mas. Oke, untuk pengujian awal saya ikuti dari ini. Selanjutnya silakan diperhatikan, Bapak di sini akan menjelaskan tentang hukum bacaan mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu adalah salah satu bacaan panjang yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Nah, salah satu hukum bacaan panjang yang ada di Al-Quran itu ada yang namanya hukum bacaan mat. Yang lain juga ada mat-mat yang lain, tapi kita membahas tentang hukum mat. Ini termasuk salah satu bacaan panjang yang terdapat di Al-Quran itu adalah mat. Nah, adapun syaratnya bisa dikatakan mat tabi'i atau bisa dinamakan bacaan mat tabi'i itu ada 3 syarat. Diperhatikan semuanya. Syarat yang pertama yaitu terdapat alif yang jatuh setelah harokat fathah. Ini adalah syarat yang pertama. Kita ulangi lagi. Syarat yang pertama yaitu terdapat huruf alif yang jatuh setelah harokat fathah. Terus yang kedua yaitu ada huruf ya yang jatuh setelah harokat kasroh. Ini syarat untuk yang kedua yaitu ada ya sebelumnya atau jatuh setelah harokat kasroh. Syarat yang ketiga yaitu ada huruf wawu yang jatuh setelah harokat dhammah. Tiga syarat ini silakan dipahami benar-benar, jangan sampai lupa dan jangan sampai kebalik atau keliru dengan yang lain. Yaitu syarat yang pertama tadi ada harokat, ada huruf alif yang jatuh setelah fathah. Yang kedua ada huruf ya yang jatuh setelah kasroh. Yang ketiga wawu jatuh setelah harokat dhammah. Nah, adapun untuk contohnya, nah ini saya kasih contoh sekalian. Yang pertama, alif jatuh setelah fathah, contohnya kola. Ini ada alif sebelumnya fathah atau jatuh setelah fathah. Yang kedua, lila, ya sebelumnya kasroh. Nah, kulu. Nah, ini ada wawu sebelumnya harokat dhammah. Nah, ini contoh-contoh dari bacaan mat tabi'i. Adapun untuk standarisasi panjangnya atau durasi panjangnya mat tabi'i itu adalah 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau kita membaca contohnya kola, 2 ketukan ya panjangnya. Kola ila. Nah, silakan dibaca bersama-sama. Kola ila sama nakulu. 1, 2, 3. Kola ila nakulu. Lagi ketiga. Kola ila nakulu.
panjang dari materi yaitu satu alif atau dua alas. Nah, selanjutnya dari semuanya di sini Bapak ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti anak-anak disuruh mengerjakan perintah soal yang terdapat pada LKPD, tapi dikerjakan secara berkelompok. Nah, sebelumnya silakan anak-anak untuk membentuk kelompok, yaitu dihitung mulai membentuk 4 kelompok nanti ya, 1, 2, 3, 4 urut, nanti yang nomornya sama bisa bergabung sama nomor yang sama. Silakan. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan yang nomor 1 bisa menemui yang nomor 1, yang nomor 2 silakan menemui yang nomor 2, 3, 3, 4 silakan bisa membentuk kelompok mulai dari sekarang. Yang nomor 1 mana? Nomor 2. Nomor 2 mana? Ini. Nah, semuanya perhatikan. Di LKPD itu ada perintah untuk mencari hukum bacaan ortografis yang terdapat pada surat Al-Ma'un. Silakan dilingkari mana yang terdapat bacaan ortografis di surat itu. Silakan bisa dikerjakan mulai sekarang. Sudah cukup? Bapak cukupkan untuk waktu pengerjaannya. Mari kita koreksi bersama. Ada bacaan di mana saja yang terdapat hukum bacaan maturi. Silakan. Pada ayat pertama surat Al-Ma'un, ayat pertama surat Al-Ma'un. Ada apa tidak hukum bacaan maturi? Jumlahnya ada berapa? 2. Yang pertama ada apa? Yaitu apa? Huruf apa? Ya, jatuh setelah. Oke, terus yang kedua? Terus ayat yang kedua ada berapa hukum bacaan maturinya? Ayat yang kedua, silakan ada berapa hukum bacaan maturinya? 2. Yaitu mana saja? Aladi sama? Ada sama aladi. Da yang pertama itu adalah apa? Alif jatuh setelah yang kedua aladi berarti ya jatuh setelah selanjutnya ayat ketiga mana bunyinya? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yang kedua yang ketiga cukup dapat bukan ya, kira anak-anak sudah bisa memahami semuanya ya pembacaan materi yang terdapat pada surat Al-Ma'un. Sekarang untuk perintah yang kedua, yaitu anak-anak diminta untuk saling bergantian membaca surat Al-Ma'un untuk berkelompok. Nanti teman kelompoknya menyimak temannya masing-masing bergantian ayatnya ya. Nanti sampai benar-benar konsisten dalam membaca panjang dari bacaan materi. Silakan bisa dimulai dari sini. Membaca gantian kalau ayat tadi gantian satu-satu temannya sampai ayat Al-Ma'un.
ada yang masih belum konsisten padanya, apakah ada yang masih salah, ada yang masih kelewatan atau tidak. Ya, sudah paham ya? Apabila sudah paham, nah silakan bisa kembali ke tempat tidurnya masing-masing, bisa membubarkan diri dari kelompoknya dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik. Nah, ini tadi adalah materi pertemuan tentang hukum bacaan materi pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum didengarkan dengan baik, dengarkan. Sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, silakan mari kita refleksikan dulu. Nah, setelah kita mempelajari tentang hukum bacaan materi tadi, apakah kita sudah merasakan perbedaannya? Ya. Kalau sudah Bapak ulangi lagi materi ini tadi. Atau ini tadi syaratnya ada berapa? 3. Apa saja? Untuk panjangnya ada berapa? 2. Atau contohnya, ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Mari kita selalu tanamkan atau kita praktekkan bacaan materi ini sebagai dasar sebuah bacaan panjang yang terdapat di dalam Al-Quran, dan juga mari kita tanamkan bacaan materi tadi sebagai pondasi kita dalam membaca Al-Quran. Nah, cukup sekian dari Bapak. Semoga pada pertemuan kali ini mendapat barokah dan juga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.